Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kembali lagi ke my YouTube channel, YouTube yang membahas tentang pertanian juga tentang peternakan. Pada pagi hari ini, kawan-kawan, saya sudah berada di lahan persawahan, yaitu lahan persawahan tanaman kangkung, di mana lahan ini sebenarnya lahan sawah yang kita tanami tanaman kangkung. Oke, pada pagi hari ini kawan-kawan bisa melihat perkembangan tanaman kangkung kita yang usianya kurang lebih ini 15 hari setelah tanam. Yang situ juga 15 hari setelah tanam, sini 10 hari, dan yang lainnya itu kawan-kawan itu di bawah 10 hari setelah tanam atau setelah tabur benih, kawan-kawan. Oke kawan-kawan, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana perawatan tanaman kangkung. Jadi perawatan tanaman kangkung itu yang paling penting adalah dua hal. Di antaranya adalah yang pertama tentang penyiramannya. Jadi penyiraman tanaman kangkung ini seharusnya dilakukan kurang lebih 2 kali 1 hari pada waktu pagi, yaitu antara pukul 6 hingga pukul 8, dan sore antara waktu asar atau sekitar di bawah jam 3. Itu perawatan penyiramannya. Itu ketika musim kemarau yang terjadi di lahan Anda. Jika musim penghujan semacam ini kawan-kawan, kita tidak perlu perawatan, istilahnya penyiraman air tiap pagi dan sore. Hanya saja kita cek saja mengenai lahan kita apakah basah atau tidak. Jika masih istilahnya hujan tetapi lahannya masih kering, ya kita perlu penyiraman. Kalau lahannya sudah basah ya tidak perlu. Apalagi kalau lahannya sudah basah tergenang, nah itu hal yang perlu kita lakukan adalah melakukan proses bagaimana caranya air tersebut keluar agar tidak menghambat pertumbuhan dari tanaman kangkung itu sendiri. Proses itu bisa kita lakukan dengan membuat aliran-aliran air yang dapat mengarahkan air tersebut dari daerah yang tinggi menuju daerah yang rendah, dan itu perlu kita lakukan ketika musim penghujan jika lahan kita selalu tergenang semacam ini. Dan kawan-kawan, perawatan tanaman kangkung yang berikutnya yang perlu kita lakukan adalah perawatan mengenai pemupukan. Jadi pemupukan tanaman kangkung itu sebenarnya bisa kita lakukan dengan menggunakan dua jenis pupuk yang sering kita pergunakan, yaitu antara pupuk kimia dan pupuk organik. Nah, jika kawan-kawan memiliki lahan yang cukup bagus, istilahnya yang cukup baik menunjang untuk pertumbuhan tanaman kangkung secara organik, penggunaan pupuk organik itu bagus kawan-kawan, terutama pupuk suplai ya kawan-kawan. Kalau untuk pupuk dasarnya rata-rata kebanyakan menggunakan pupuk organik atau biasanya menggunakan pupuk kandang. Tapi untuk pupuk suplainya kawan-kawan, langkah baiknya bisa menggunakan pupuk organik cair. Dosisnya disesuaikan dengan pupuk yang dibeli kawan-kawan. Biasanya kalau kawan-kawan beli pupuk organik cair di lahan pertanian, di toko pertanian, itu bisa menyesuaikan dengan dosis yang disarankan oleh dari pupuk organik tersebut. Tapi kalau kawan-kawan membuat pupuk organik secara mandiri, kawan-kawan bisa menggunakan dosis yang sesuai pengalaman kawan-kawan dalam penggunaan pupuk organik buatannya sendiri. Kalau selama penggunaan pupuk organik buatan sendiri, kami biasanya menggunakan pupuk organik dengan jumlah
kurang lebih 200 mili untuk ukuran kurang lebih 5 liter hingga 10 liter air. Tapi biasanya setiap pupuk organik yang dibuat itu berbeda-beda. Itu jika kawan-kawan menggunakan pupuk organik dalam perawatannya. Dan pupuk organik itu biasanya diberikan itu kurang lebih ada ya 1 minggu sekali, ada yang 3 hari sekali. Kalau kami jika menggunakan pupuk organik dalam budidaya tanaman kangkung itu, kita biasanya menggunakan pupuk organik diberikan sebanyak kurang lebih 3 hari sekali. Nah, karena ini kawan-kawan bisa melihat karena ini kondisinya tidak menguntungkan untuk dilakukannya pemupukan secara organik, maka saya inisiatifkan menggunakan pupuk kimia. Nah, pupuk kimia yang kita gunakan adalah pupuk urea. Dosis yang kita berikan kepada tanaman kangkung-kangkung yang kita budidayakan ini itu kurang lebih dosisnya 1 genggam untuk 1 gembor. Dan penggunaan pupuk kimia itu kita kurangi setiap penanaman berikutnya. Akan tapi suplai penggunaan pupuk organiknya juga kita berikan agar nantinya lahannya menjadi lebih bagus dan lebih baik dengan menggunakan pupuk organik. Nah, lalu pemberian pupuk kimia berupa pupuk urea itu kawan-kawan yang jumlahnya 1 genggam untuk 1 gembor semacam itu kita berikan kurang lebih 1 minggu sekali. Karena lahan di sini jika tidak diberikan semacam itu, hasil yang terjadi pada tanaman kangkung ini biasanya menurun kawan-kawan. Dalam artian pertumbuhannya lambat banget, besarnya lambat banget, sehingga mau tidak mau ya kita suplai terus dengan menggunakan pupuk kimia, dan kita juga imbangi dengan penggunaan pupuk organik kawan-kawan. Lalu kawan-kawan, penggunaan pupuk kimia berupa urea itu alasan kami menggunakan pupuk tersebut karena unsur hara yang dibutuhkan tanaman kangkung ini kawan-kawan adalah unsur hara yang sifatnya nitrogen, yang nantinya untuk menunjang pertumbuhan secara vegetatif, terutama daun dan pada masa awal-awal pertumbuhan itu kawan-kawan. Dan nantinya ketika usia dari tanaman ini sudah mencapai 30 hari, biasanya itu pemupukannya kami berada antara 3 kali pemupukan, itu nantinya sudah siap kita lakukan untuk pemanenan semacam itu. Jadi pemanenan di antara kurun waktu 20 hingga 30 hari setelah tabur benih kawan-kawan. Lalu kawan-kawan, perawatan yang berikutnya dalam tanaman kangkung itu adalah penggunaan pestisida, terutama biasanya yang terjadi adalah insektisida, karena kebanyakan hama yang menyerang tanaman kangkung ini adalah hama belalang dan ulat semacam itu. Tapi selama pengalaman kami, penggunaan insektisida itu kita tidak berikan jika kerugiannya itu tidak merugikan petaninya kawan-kawan. Istilahnya jika kita panen itu tidak rugi lah, masih dapat untung. Nah, itu kita tidak berikan sama sekali. Kalau kawan-kawan misalnya di tempat kawan-kawan hamanya cukup banyak dan merugikan tanaman kangkung yang kawan-kawan budidayakan, yang istilahnya tidak dapat keuntungan petaninya dan istilahnya minus lah semacam itu, kawan-kawan bisa menggunakan insektisida. Penggunaannya, dosisnya disesuaikan dengan kemasan yang terdapat di insektisida. Itu biasanya penggunaannya sudah tertera kawan-kawan, dosisnya sekian,
penyemprotannya sekian, berapa kali dalam 1 minggu. Nah itu sudah tertera kawan-kawan. Kalau kami selama ini ya belum ada masalah sih mengenai serangan hama semacam itu ya, walaupun terserang tapi kami tidak rugi, masih untung. Itu yang jadinya kita dalam menanam kangkung ini tidak perlu namanya insektisida, hanya saja yang kita perhatikan dalam perawatan ini hanya saja penyiraman dan pemupukan. Kalau penyiraman yang penting kondisi tanahnya basah, kalau pemupukan yang penting hasil dari pertumbuhan dari tanaman kangkung itu bisa sesuai dengan konsumen yang membelinya. Oke kawan-kawan, mungkin itu saja yang bisa saya informasikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan jangan diambil, yang diambil sisi positifnya. Dan kawan-kawan jika ada pertanyaan yang istilahnya kurang paham atau hal-hal yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Begitu pula saran yang kawan-kawan berikan pada kami. Oke kawan-kawan, di akhir video jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe-nya, dan semangat terus untuk para petani-petani sayur dan pantang menyerah kawan-kawan. Mari Anda coba dahulu sebelum Anda bisa mengatakan oh ini bagus ini tidak. Yang jelas kawan-kawan, cobalah dalam menanam tanaman yang bisa produktif semacam ini. Dicoba di rumah, apakah hasilnya bagaimana? Silakan bisa tulis di kolom komentar. Oke kawan-kawan, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.